Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sekolah kita ini untuk menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu kepada kita semua dalam beraktivitas hari ini untuk belajar di sekolah kita. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran, terlebih dahulu kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kita telah membaca doa belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menijabah doa-doa kita semua ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema mengaji dan mengkaji surah Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, membaca surah Al-Ma'un dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, mengenal hukum bacaan dalam surah Al-Ma'un. Dan yang ketiga, menulis dan mengartikan surah Al-Ma'un. Kemudian yang keempat, pesan pokok surah Al-Ma'un. Baiklah anak-anak, kita sekarang akan membaca dan menghafal surah Al-Ma'un. Anak-anak sekalian sudah hafal surah Al-Ma'un? Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang kita membaca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita allazi yukazzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah, kita telah membaca surah Al-Ma'un. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita semua. Sekarang Ustaz akan membacakan arti dari surah Al-Ma'un. Yang pertama, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Kemudian yang kedua, maka itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dan yang ketiga, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kemudian yang keempat, maka kecelakaanlah orang-orang yang sholat. Dan yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian yang keenam, yang berbuat riya. Dan yang ketujuh, dan enggan memberikan bantuan. Baiklah anak-anak, setelah kita membaca dan mengartikan surah Al-Ma'un, sekarang kita akan mengenal hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Ma'un. Yang pertama, ada mat tabi'i. Apa itu mat tabi'i? Mat tabi'i adalah yang dibaca panjang dua harokat yang terjadi secara alami. Contohnya, di ayat pertama, ara'aita allazi yukazzibu biddin. Di situ ada kata allazi. Ya. Kenapa dikatakan matobi? Karena setelah kasroh ada ya sukun dan itu dipanjangkan dua harokat. Kemudian di ayat keempat ada hukum bacaan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham bila gunnah adalah meleburkan suara nun, sukun atau tanwin sepenuhnya ke huruf lam atau ro. Contohnya fawailul lil musallin. Kemudian ada izhar syafawi. Apa itu izhar syafawi? Izhar syafawi adalah bunyi mim sukun jelas dan tidak ditahan. Contohnya allazina hum 'ala salatihim sahun. Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita membaca dan mengartikan dan mengenal hukum tajwid dalam surah Al-Ma'un, sekarang kita masuk ke pesan pokok dalam surah Al-Ma'un. Apa pesan pokok yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un? Yang pertama,
ayat pertama berisi tentang pertanyaan orang yang mendustakan agama. Kemudian yang kedua, ayat kedua menjelaskan tentang pendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mampu tetapi tidak punya keinginan untuk membantu dan memberi makan orang miskin. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan orang-orang yang mengerjakan sholat akan tetapi tidak sampai ke hatinya, akan tercela. Kemudian yang kelima, pendusta selanjutnya adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Kemudian yang keenam, orang yang berbuat riya. Dan selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, pendusta yang terakhir yang dimaksud adalah orang-orang yang enggan memberi bantuan kepada sesama. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Marilah kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.